Selamat pagi semuanya. Kita akan dewa bersama pagi ini. Sebelumnya kita akan puji Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan devotion di pagi hari ini. Biarlah setiap telinga yang mendengarkan Engkau jadikan seperti saringan yang siap menyaring setiap firman yang terbaik, biar masuk dalam hati kami semua. Engkau jadikan hati kami tanah yang subur, supaya menerima firman-Mu dengan full heart Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima yang terbaik di hari ini, hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Mari yang membawa Alkitab, kita bisa buka di dalam 1 Yudas ya, pasal ayatnya yang ke 21. Misalkan bacakan ya. Yudas pasal 1 ayat 21. Demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Nah, di sini peliharalah dirimu demikian rupa ya. Kita diminta oleh Tuhan untuk melihara diri kita. Untuk apa? Supaya diri kita bisa mengasihi sesama. Karena devotion pagi hari ini kita akan belajar tentang arti kata mengasihi sesama ya. Kita sebagai anak-anak yang percaya akan firman Tuhan, kita harus belajar yang namanya mengasihi sesama. Di sini Miss punya cerita. Di sini ada seorang anak yang bernama Mike. Ini adalah anak yang berkulit hitam. Dia memiliki seorang ibu yang kecanduan narkoba. Hidupnya mungkin saat itu kacau balau. Dan ada keluarga dari kulit putih ya, dari kulit putih yang mengadopsi Mike. Dan dari keluarga kulit putih ini, mereka mau mengadopsi Mike yang latar belakangnya sebelumnya kacau ya.
keluarga yang mengadopsi ini adalah keluarga yang bermaksud pengusaha yang baik dan keluarga mereka baik, tapi tidak menutup kemungkinan keluarga yang berkulit putih ini memiliki keyakinan bahwa Mike bisa berubah hidupnya gitu. Dan kepada kenyataannya, meskipun susah, banyak kata-kata yang melemahkan keluarga kulit putih ini, tetapi tetap niat mereka untuk mengasihi sesama itu sangat besar, sehingga akhirnya Mike dipelihara, dijaga, disayang, dikasih seperti anaknya sendiri. Dan akhirnya si Mike bisa menjadi seorang pemain di NFL yang sangat dikenal oleh banyak orang, dan dia termasuk orang yang sangat sukses. Itu semua berkat karena mengasihi sesama. Kita belajar dari situ bahwa kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak boleh melihat kekayaan mereka, melihat golongan mereka dari ras apa, dari kulit putih atau kulit hitam. Tetapi kalau kita mau mengasihi, ya mengasihi saja, tidak perlu pakai embel-embel yang atribut yang lainnya ya. Kita harus mengasihi, benar-benar mengasihi tanpa pandang bulu, dalam artian kita tidak boleh memilih-milih dari ras mana. Kalau punya teman pun kita juga jangan langsung mengejudge bahwa orang yang kulit hitam itu pasti orangnya kasar-kasar dan jelek. Tidak boleh seperti itu. Dari kulit putih pun juga kalau kulit putih itu masih orangnya nggak mau bergaul dengan semua orang gitu. Jadi kita tidak boleh mengejudge seorang dengan melihat covernya, tetapi kita harus belajar mengasihi mereka dan lihat dari hati. Karena Miss percaya semua orang punya sisi baik dan semua orang punya sisi jeleknya masing-masing. Tetapi kalau kita belajar setiap hari untuk lebih menonjolkan positif atau kemampuan yang baik dari diri kita berikan kepada orang-orang sekitar kita mengasihi semua orang di sekitar kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam bagi sesama kita. Jadi itulah yang dimaksud Tuhan, bahwa peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Ya, jadi kita memelihara diri kita itu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela turun ke dunia hanya demi orang-orang yang berdosa. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan. Kalau kita mengasihi, kita tidak melihat atributnya, covernya, tetapi yang mengasihi saja dengan tulus. Cuma kita harus belajar dalam mengasihi, kita juga harus bijak ya. Kita harus tulus seperti merpati ya, cerdik seperti jadi kita harus belajar mengerti, menggunakan kebaikan kita untuk hal yang benar. Dan kita harus belajar setiap hari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus tunjukkan iman kita. Iman itu harus ditunjukkan dengan cara apa? Perbuatan kita. Tidak hanya dari perkataan saja, tidak hanya dari apa yang kita miliki, tetapi harus kita tunjukkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Dan kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, sehingga kita memang benar-benar mengasihi dengan tulus. Seperti firman yang kemarin sebelumnya disampaikan, saya sudah menyampaikan yang namanya 4 kasih ya. Nah, kita harus belajar yang agape, bahwa mengasihi itu harus tulus gitu ya. Semoga firman kali ini akan memberkati kalian semua. Yuk kita sama-sama akan membaca untuk ayat hafalan kalian. Nanti kalian bisa hafalkan di rumah ya, di Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Misalkan bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengar yang
turunkan hikmat, turunkan berkat-Mu untuk anak-anak kami, orang tua, siswa kami, dan guru-guru setiap yang ada, supaya kegiatan belajar mengajar di hari ini Tuhan buat lancar, dan Tuhan mampukan anak-anak kami untuk mengerjakan setiap ujian di hari ini dengan maksimal. Terima kasih Bapa. Hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.